Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ervanda Arafah, NIM 313119017. Nah, pada zaman ini, di zaman digital yang serba praktis, dalam bidang teknologi dan informasi, hampir semua hal dapat dimanfaatkan dan dilakukan manusia, tidak terkecuali internet. Dalam dunia internet, banyak dari kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya e-commerce atau singkatan dari electronic commerce. Dalam bahasa Indonesianya, berbelanja secara online. Hal itu sungguhlah tidak asing bagi kalian, apalagi bagi yang penggiat bisnis online. Belanja online di Indonesia sekarang menjadi tren di hampir semua kalangan masyarakat. Banyak dari mereka pun sudah berkecimpung dalam dunia bisnis ini, baik dari konsumen maupun penjualnya. Nah, oleh sebab itu, saya di sini akan menjelaskan lebih lanjut kepada kalian apa sih e-commerce itu, jenis-jenisnya apa saja, dan bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. E-commerce. E-commerce atau dalam bahasa Indonesianya perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Singkatnya, e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik di mana kita bisa memilih barang, cara pembayaran, dan pengirimannya sendiri. Cangkupan e-commerce. Yang pertama, presentasi elektronik pembuatan website untuk produk dan layanan. 2. Pemesanan secara langsung. 3. Secara otomatis, akun pelanggan dapat secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kredit. 4. Pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu debit, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Bingaja, Dana, dan lainnya. Pembayaran cash on delivery atau disingkat dengan COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman. Jenis-jenis e-commerce. Ada business to business, ada business to customer, ada consumer to consumer, consumer to business, business to administration, consumer to administration, dan yang terakhir online to offline. Berikut penjelasannya. Business to business adalah e-commerce B2B ini melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer.
Business to consumer. E-commerce B2C ini adalah kebalikan dari B2B yang tadi. Jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumer perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Consumer to consumer. E-commerce C2C mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Contohnya yaitu Bukalapak. Tentu bagi kalian tidak asing lagi kan dengan aplikasi atau platform ini. Nah, platform Bukalapak adalah salah satu platform karya anak bangsa. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki. Awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Dan pada tahun 2019, Bukalapak telah memiliki lebih dari 4,5 juta pedagang online, 70 juta pengguna aktif bulanan, 1,9 juta mitra warung, dan rata-rata 2 juta transaksi per hari. Dan contoh lainnya ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ini salah satu, ini contoh-contoh platform dari consumer to consumer. Selanjutnya, consumer to business. E-commerce C2B ini adalah kebalikan dari C2C yang tadi. Jenis ini melakukan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contoh Google AdSense dan istockfoto.com. Business to administration. E-commerce B2E ini mencangkup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan pemerintah, contohnya pajak.go.id dan BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Selanjutnya, consumer to administration. E-commerce C2E ini memiliki model bisnis yang sama dengan B2E, hanya saja C2E ini melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Dan yang terakhir, online to offline. Nah, yang satu ini berbeda dengan 6 model bisnis di atas. E-commerce O2O ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisiknya secara langsung. Intinya, konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya adalah mataharimall.com yang memungkinkan konsumen online mereka untuk mengambil atau bahkan mengembalikan barang yang mereka beli di seluruh outlet Matahari di seluruh dunia. Cara kerja e-commerce. Yang pertama, konsumen melihat sebuah website atau aplikasi atau platform atau yang lainnya. Cara kerja yang pertama ini, e-commerce adalah konsumen melihat sebuah situs website. Biasanya penggunanya bisa mencari situs atau alamat yang sudah ditentukan. Dan tahap kedua adalah konsumen memilih produk yang ada di dalam website dan melakukan sebuah pemesanan atas produk tersebut. Dalam melakukan proses ini, maka konsumen harus menyertakan data-data pribadi maupun alamat yang lengkap untuk proses pengiriman barang. Tahap ketiga adalah konsumen harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan tersebut. Dalam melakukan proses pembayaran ini, konsumen bisa melakukannya melalui beberapa cara. Bisa melalui sebuah kartu kredit, transfer bank,
cash on delivery, dan berbagai metode pembayaran lainnya. Setelah konsumen membeli barang, lakukan pemesanan, dan telah melakukan pembayaran, maka masuklah pada tahap keempat. Pada proses keempat ini, penjual harus melakukan verifikasi apakah konsumen sudah melakukan pembayaran. Jika sudah benar melakukan pembayaran, maka penjual bisa memasuki proses order, menyiapkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Di sini penjual akan melakukan pengecekan stok barang. Jika sudah siap, maka bisa dilakukan pengiriman. Langkah kelima adalah pengiriman barang. Pengiriman barang ini bisa dilakukan oleh kurir. Kurir tersebut bisa merupakan kurir yang telah dimiliki perusahaan maupun kurir dari pihak ketiga. Biasanya untuk mempunyai bukti kuat bahwa barang sudah diterima adalah adanya bukti penerimaan. Keuntungan dan kekurangan e-commerce. Keuntungannya, yang pertama, produk layanan bervariasi. 2. Melebarkan jangkauan. 3. Pembayaran lebih mudah. 4. Memperpendek waktu produksi. 5. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. 6. Brand lebih dekat dengan konsumen. 7. Dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar. 8. Belanja kapan saja. 9. Efisiensi biaya. 10. Menurunkan biaya operasional, operating cost. Kekurangannya, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi. 2. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. 3. Warna dan kualitas. Produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan di website. 4. Kerugian yang tidak terduga. Seperti yang kita ketahui, media sosial juga dimanfaatkan untuk e-commerce ini. Contohnya Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.